Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Herdiani. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Mahardika Batu Jajar di bawah Yayasan Budi Asih Nideta. SMK Mahardika berdiri pada tahun 1998, didirikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Tatang Suherman. Beliau adalah sebagai guru ya, yang ingin memajukan daerahnya di bidang pendidikan. Dasari karena adanya perubahan wilayah ya, yang tadinya Batu Jajar itu wilayah pertanian, berubah menjadi wilayah industri. Oleh karena itu Pak Haji Tatang itu terketuk hatinya untuk ingin memajukan wilayahnya, terutama kelahirannya ya, kelahiran beliau mendirikan SMK Mahardika ini. Karena permintaan dari industri untuk perekrutan tenaga kerja itu memang membutuhkan tenaga-tenaga di bidang teknologi ya. Karena mesin-mesin industri itu mungkin perlu ada teknisinya, perlu ada operatornya. Memang dari awal semenjak pendirian itu peminat untuk masuk ke SMK ya, kalau dulu STM itu sangat kurang sekali. Mungkin mereka melihatnya identiknya bahwa SMK itu atau STM itu identiknya dengan tanda kutip ya tawuran, sering mabal. Nah oleh karena itu kita ingin merubah image dari sekolah STM atau SMK itu untuk merubah menjadi betul-betul siswa yang bisa berkompetensi, mempunyai kompetensi yang lebih, mempunyai karakter yang baik, mempunyai yang akhlakul karimah, mempunyai disiplin kerja nantinya ya ketika lulus ya, tentunya diawali dari disiplin di sekolahnya dulu. Awal itu dari teknik kendaraan ringan ya, kemudian disusul dengan teknik pemesinan, kemudian akuntansi, teknik bisnis sepeda motor ya, dan yang terakhir ini adalah membuka jurusan rekayasa perangkat lunak. Kami di sini memang mengharuskan atau menginginkan bahwa siswa kami tidak hanya bisa bekerja di perusahaan saja, tapi mereka harus mampu juga untuk berwirausaha. Dengan teknik bisnis sepeda motor, mungkin mereka bisa membuka bengkel. Dengan keilmuan akuntansinya, mereka bisa membuka usaha-usaha lain ya. Dengan RPL, mereka bisa membuat aplikasi-aplikasi. Teknik pemesinan menjadi sebagai teknisi ya di industri, tapi untuk teknik kendaraan ringan mungkin mereka bisa buka bengkel. Itu memang beda-beda ya, beda-beda keahliannya. Kalau teknik kendaraan ringan ya otomatis mereka bisa memperbaiki kendaraan roda 4 ya. Kalau teknik bisnis sepeda motor ya otomatis mereka bisa memperbaiki sepeda motor. Kalau teknik pemesinan ya otomatis mereka bisa mengoperasikan mesin-mesin industri. Untuk mengembangkan sarana-prasarana memang ini harus membutuhkan dukungan ya, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi alhamdulillah yayasan kami, Bapak Ketua Yayasan kami itu sangat mendukung melengkapi fasilitas sarana dan prasarana di sekolah kami. Pemesinan mungkin tidak semua sekolah yang mempunyai jurusan pemesinan itu mempunyai CNC, tapi sekolah kita itu mungkin sekolah yang mempunyai CNC yang standarnya sudah standar industri. Kemudian untuk teknik sepeda motor, sarana prasarana menyesuaikan dengan teknologi kemajuan yang sekarang. Kemudian teknik kendaraan ringan juga ya sama kita mengikuti. RPL juga sama mengikuti. Itu mungkin fasilitas atau sarana praktek ya. Tapi di luar itu kita mempunyai sarana praktek olahraga yang cukup atau bahkan sangat memadai. Bahkan kita mempunyai kolam renang pribadi lah untuk anak-anak bisa praktek di sini. Praktek renang olahraga. Kalau di bidang akademik, alhamdulillah kita selalu tingkat provinsi Jawa Barat itu selalu mendapatkan prioritas ya untuk teknik pemesinannya, untuk teknik kendaraan ringan, akuntansi itu
kita selalu mendapatkan tempat di tingkat provinsi, meskipun mungkin belum sampai menjadi juara umum ya, paling hanya sampai 5 besar gitu kan. Tapi pernah juga Mandarin itu bisa sampai untuk lomba kompetisi siswa untuk bahasa Mandarin itu pernah sampai menjuarai di tingkat provinsi. Paskibra ya, kita udah tingkat nasional, bahkan siswa kita itu ada yang menjuarai tingkat nasional itu di bidang olahraga silat. Untuk penyaluran ya, kita mempunyai siswa yang saat ini tuh ada 42 rombel atau hampir sekitar 1.400 siswa. Itu siswa kita itu bukan hanya dari wilayah Batu Jajar saja, tapi ada yang dari Ciwidey, Cianjur, Ciranjang ya, sampai daerah Lembang pun ada yang melanjutkan untuk sekolah ke sini. Kadang saya juga bertanya, kenapa kok jauh-jauh sekolah ke Mahardika? Karena dulu mungkin kakak-kakaknya atau saudaranya ada yang pernah sekolah ke sini, itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika saya tanya, kenapa sekolah kok jauh ke sini? Mudah bekerja, lulusannya mudah bekerja, itu mungkin. Dan alhamdulillah sekarang perusahaan-perusahaan sudah banyak ya yang merekrut di sekolah kita itu, yang setiap tahunnya itu adalah Ateja dan Medion, itu setiap tahun mengadakan perekrutan di sekolah kita. Ya harapannya satu mungkin siswa-siswanya ya, terutama kalau SMK itu memang anak-anaknya lebih menginginkan langsung bekerja ya, ketimbang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Harapannya ya tetap SMK Mahardika lulusannya itu mudah bekerja ya, tentunya sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, penerapan disiplin yang harus merubah image SMK atau STM itu yang tadinya suka tawuran menjadi betul-betul SMK yang mempunyai kompetensi, keahlian, berakhlakul karimah, dan mempunyai disiplin untuk siap memasuki dunia industri. Itu mungkin sedikit paparan dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Dan bagi para lulusan SMP ataupun MTS yang ingin bergabung bersama SMK Mahardika, mungkin kami tunggu untuk segera mendaftar dan bergabung dengan SMK Mahardika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.